A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi menceritakan suatu kisah di dalam kitabnya, yakni Mukashafatul Qulub Al-Muqarrib ila 'Allamil Ghuyub. Wa hukiya, dan dikisahkan dan diceritakan, anna rajulan kana ghafilan 'anis salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, dikisahkan ada seorang pemuda, ya. Ada seorang pemuda yang mana pemuda ini dia ghafil, lengah, lalai untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manami wa lam yaltafit ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesempatan, pemuda tadi, ya, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang muslim, ya, dan muslimat apabila dia bertemu atau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya. Fara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manami wa lam yaltafit ilaihi. Jadi pemuda tadi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaltafit ilaihi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya, tidak melihat pemuda tadi. Ya. Faqala, maka pemuda tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, a anta alayya ghadbanun?" Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Apakah engkau kecewa kepadaku? Ya. Pemuda tadi bertanya kepada Rasulullah. Ya. Qala la, kata Rasulullah, la, saya tidak marah kepadamu, saya tidak kecewa kepadamu. Kemudian pemuda tadi bertanya, falima la tangzur ilayya? Apabila engkau tidak marah kepadaku, ya, apabila engkau tidak kecewa kepadaku, falima la tangzur ilayya? Kenapa engkau tidak melihat aku? Kenapa engkau tidak menoleh kepadaku? Ada apa gerangan? Ya. Qala, nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala li anni la a'rifuka. Ya. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi dibelakangi oleh Rasulullah. Pemuda tadi di belakangnya. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menghadap kepadanya. Kenapa engkau marah kepadaku? Kenapa engkau kecewa kepadaku? Kata pemuda tadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak, aku tidak marah kepadamu. Aku tidak, ya, kecewa kepadamu. Kalaupun demikian, kenapa engkau tidak menoleh kepadaku? Kalaupun demikian, kenapa engkau tidak melihat aku? Kata pemuda tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, li'anni la a'rifuka. Sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya. Faqala, maka pemuda tadi bertanya atau bertanya kembali, kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau tidak mengenal aku, sedangkan aku adalah salah satu umatmu? Waqad ruyal ulama atau waqad rawal ulama annaka a'rafu bi ummatika minal walidati bil waladi. Ya, saya pernah mendengar ulama yang meriwayatkan bahwasanya engkau lebih tahu kepada umatnya, engkau lebih tahu kepada umatmu, lebih melebihi tahunya seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya. Ya. Sekenal-kenalnya ibu kepada anaknya, sekenal-kenalnya ayah kepada anaknya, itu lebih kenal Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi Rasulullah SAW lebih mengenal umatnya.
kalau dibandingkan. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, shadaqu, mereka benar. Para ulama itu benar. Ya. Para ulama itu benar bahwasanya aku lebih mengenal umatku dibandingkan kenalnya seorang bapak kepada anaknya, atau kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Benar yang mereka katakan para ulama itu. Walakinnaka la tudzakkiruni bis salati. Namun engkau, kata Rasulullah SAW, walakinnaka la tudzakkiruni bis salati. Namun engkau tidak mengingat aku dengan salawat. Ya. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Sesungguhnya kenalnya aku kepada umat itu sebanyak dia bersolawat kepadaku. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, semakin dia mengenal kita. Tapi semakin sedikit kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka semakin sedikit juga Rasulullah SAW mengenal kita. Itu yang ingin Rasulullah SAW sampaikan kepada pemuda tadi. Thumma intabaha ar-rajulu. Akhirnya pemuda tadi itu terbangun, terkejut dari tidurnya. Wa aujaba ala nafsihi ay yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin mi'ata marrah. Akhirnya setelah dia terbangun dari mimpinya, dia mewajibkan kepada dirinya, saya wajibkan diri saya nadarkan diri saya untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW dalam sehari itu 100 kali. Dia wajibkan dirinya. Fa fa'ala dzalika, akhirnya dia mengamalkan dalam sehari itu 100. Terus hari ini 100, besok 100, besoknya lagi 100. Demikian. Fa fa'ala dzalika, dia mengamalkannya. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika fil manami. Akhirnya ini kesempatan yang kedua yang Allah berikan kepadanya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika fil manami. Akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya kedua kali. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tadi, a'rifukal ana, sekarang aku mengenal kamu. Sekarang aku tahu siapa dirimu. Wa asyfa'u laka, dan aku memberikan syafaat kepadamu. Li'annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari pelajaran ini, dari kisah ini, bagaimana kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita kembali memperbaiki niat kita, memperbaiki ibadah kita, paling minimlah kita memperbaiki salawat kita. Apabila dalam sehari itu masih kita salawatnya hanya 1 kali, 2 kali, perbanyak dia. Perbanyak secara pelan-pelan. Yang awalnya hari ini hanya 1 kali, ditambah lagi jadi 10 kali. Besoknya tambah 10 lagi, 20 kali, terus. Sehingga dalam sehari semalam itu bagaimana kita mengamalkan sholawat itu 100 kali. Silahkan apapun sholawatnya. Bisa menggunakan sholawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Boleh. Atau sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh menggunakan itu juga. Atau salawat tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silahkan mana-mana. Yang terpenting adalah kita mengamalkan salawat. Atau yang paling pendek juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nggak kuat yang panjang bacaan salawatnya, ambil yang pendek karena banyak sekali salawat-salawat itu. Dan
Kebanyakan salawat yang kita baca tadi, salawat Tibil Qulub, salawat Fatih, salawat Ibrahimiyah, ya, salawat apalagi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin habibil uqad dan seterusnya itu, ya. Itu semuanya memiliki izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka mengamalkannya, ya, mereka mendapatkan izin dulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi mereka dan meminta izin agar selawat yang mereka buat itu bisa mereka amalkan. Dan semuanya memiliki fadilah-fadilah dan semuanya memiliki, ya, kelebihan masing-masing. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah, kita konsisten berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amal perbuatan itu adalah yang konsisten kita kerjakan walaupun sedikit. Apalagi kalau misalnya banyak dan kita konsisten mengamalkannya. Jazakumullah khairan katsira wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.